Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di mata pelajaran Matematika Peminatan dan kali ini saya akan menemani teman-teman semuanya untuk membahas materi tentang konsep dan sifat logaritma. Untuk itu, silahkan simak video ini sampai selesai. Perlu diketahui teman-teman bahwa logaritma itu merupakan materi lanjutan dari eksponen. Dan logaritma itu merupakan inverse atau kebalikan dari eksponen. Nah, seperti halnya yang telah kita pelajari, misal kita memiliki bentuk 3 pangkat 2, itu hasilnya sama dengan 9. Maka ketika kita ingin menyatakan ke dalam logaritma, bentuknya menjadi seperti ini. 3 log 9 sama dengan 2. Ini itu artinya 3 pangkat berapa yang hasilnya 9, maka hasilnya adalah 2. Kemudian misalkan kita memiliki 5 pangkat 3, ya, hasilnya berapa? Ya, 125, maka bentuk logaritmanya menjadi 5 log 125. Hasilnya adalah 5 pangkat berapa yang hasilnya 125, yaitu 5 pangkat 3 ya. Jelas bedanya jika di eksponen kita mencari hasil dari perpangkatan dan di logaritma ini justru kita ingin mencari pangkatnya gitu ya. Nah, dari ilustrasi di atas ini kita memperoleh bentuk umum seperti ini. Jika ada A pangkat X sama dengan B gitu ya, maka bentuk logaritmanya menjadi A log B sama dengan X. Artinya A pangkat berapa yang hasilnya B, yaitu A pangkat X. Syaratnya nilai A dan B itu haruslah bilangan yang lebih dari 0. Dan A itu tidak boleh sama dengan 1. Lalu apa itu A, B, dan X? A di sini menyatakan sebagai basis atau bilangan pokok, B-nya menyatakan sebagai numerus atau domain logaritma, dan X-nya menyatakan hasil atau range logaritma. Oke teman-teman, barusan kita telah membahas konsep dasar logaritma. Nah sekarang kita akan melanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai sifat-sifat logaritma. Ada beberapa sifat di antaranya. Yang pertama, ya, ada bentuk seperti ini. A log B kali C, ya. Maka ini hasilnya menjadi A log B tambah A log C. Jadi dipecah B dan C-nya. Ya, kalau kita mengingat kembali sifat eksponen, ini sama saja seperti sifat kata gitu ya. Apa masih ingat? Kali tambah. Jadi ketika bilangan numerusnya dikali, maka hasilnya itu adalah tambah atau penjumlahan. Sebagai contoh, ya, misal saya memiliki bentuk 2 log gitu ya, 3 kali 4. Nah, ini kan kali ya, maka hasilnya menjadi tambah. Basisnya tetap 2, numerusnya kita pecah menjadi 2 log 3 tambah 2 log 4. Nah, seperti itu. Sekarang sifat yang kedua. Ya, saya memiliki A log B per C. Maka hasilnya menjadi A log berapa? B, betul, dikurangi A log C. Nah, ini singkatannya apa? BAKU. Bagi kurang. Contohnya, C ini maksudnya contoh ya. Contohnya misal saya memiliki bentuk seperti ini. 3 log 7 per 5 gitu kan. Ya, maka ketika kita pecah ini menjadi 3 log 7 kurang 3 log
5. Mengingatkan kembali bahwa si basisnya itu sama dan yang dipecah itu numerusnya. Sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga seperti ini. A log B pangkat N. Nah, jadi B-nya itu pangkat N ya. Maka ini bisa kita ubah bentuknya menjadi N kali A log B. Ya, jadi pangkat dari numerus itu pindah ke depan menjadi pengali untuk A log B. Contohnya itu seperti ini. Ya, contohnya misal kita memiliki bentuk 2 log 3 pangkat 5 gitu kan. Maka ini hasilnya menjadi 5-nya pindah ke depan sebagai pengali 5 kali 2 log 3. Seperti itu ya. Oke, sifat yang keempat sekarang. Sifat yang keempat, kalau tadi itu numerus yang berpangkat, sekarang justru basisnya atau bilangan pokoknya yang memiliki pangkat. Misalkan ada A pangkat M, log B, gitu kan. Maka ini hasilnya sama dengan ya 1 per M kali A log B gitu ya. Jadi ini kan kalian lihat nih, ini kan B-nya pangkat 1 ya. Maka untuk mencari hasilnya itu adalah 1 dibagi M kali A log B. Contohnya misal seperti ini ya. Misal kita memiliki 3 log atau 3 pangkat 2 misalkan ya, log 4. Maka ini hasilnya sama dengan 1 per 2 kali 3 log 4. Dari sifat ketiga dan keempat, kita dapat melihat ya, ketika si numerus atau basisnya berpangkat, memiliki pangkat, maka si pangkatnya itu menjadi pengali. Nah, di sini kita bisa punya singkatan. Kita bisa menggunakan singkatan pangkal. Ya. Jadi ini hanya untuk mengingat saja. Jadi kalau misalkan ada pangkat, baik itu di numerus atau di basis, itu bisa dibuat menjadi pengali ya. Bisa dibuat menjadi pengali di depan logaritmanya. Nah, sekarang bagaimana jika di bilangan pokok atau numerusnya itu sama-sama memiliki pangkat seperti sifat yang kelima ini? Ya. A-nya itu pangkat M, log B pangkat N. Nah, kita ingat aja sifat tadi. Ketika ada pangkat ya, baik itu di numerus ataupun di basis, maka si pangkatnya digunakan sebagai pengali. Caranya adalah pangkat numerus dibagi dengan pangkat basis. Jadi, N dibagi M kali A log B. Seperti itu ya. Tadi pun kan sama. Ini kan B-nya itu kan pangkat 1 dibagi M, jadi 1 per M. Dan ini pun sebetulnya sama. Ini A-nya pangkat 1. Ketika N dibagi 1, maka hasilnya adalah N, gitu ya. Contohnya, misalkan kita memiliki 7 pangkat 2 log berapa ya? 8 misalkan. 8 pangkat 3. Hasilnya sama dengan, ingat, pangkat numerus dulu, berarti 3 ya, dibagi pangkat basis yaitu 2. Baru dikalikan 7 log 8. Yang keenam, ya, sifat yang keenam, bagaimana jika basis dan numerusnya sama? Nah, misalkan kita punya A log A. Basis sama numerus bilangannya sama, maka hasilnya bagaimana? Ya, hasilnya adalah sama dengan, kita ingat saja bahwa bentuk logaritma itu kan artinya A pangkat berapa yang hasilnya A gitu kan? Berarti A pangkat berapa yang hasilnya A? A pangkat 1. Maka jika kalian menemukan bentuk logaritma di mana basis dan numerusnya sama, itu hasilnya adalah 1. Ya, ilustrasi realnya seperti ini deh ya. Misalnya nih, kita memiliki contoh 12 log 12 itu sama dengan berapa?
Seperti yang di konsep dasar tadi, ini cara mencarinya itu adalah 12 pangkat berapa yang hasilnya 12. Ya tentu pangkat 1 ya. Maka di sini dapat disimpulkan jika kalian menemukan basis dan numerusnya yang sama, maka hasilnya itu sama dengan 1. Kemudian ada bentuk lagi seperti ini. A log 1. Justru ini A log 1 ya, numerusnya 1. Kira-kira hasilnya berapa? Ingat kembali, cari A pangkat berapa yang hasilnya itu adalah 1. Tiada lain tiada bukan A pangkat 0, betul. Bilangan berapapun, kecuali 0 ya, jika dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Contohnya, misalkan bebas deh, 5 log 1 gitu ya. Berarti hasilnya adalah 0, karena 5 pangkat 0 hasilnya 1. Atau kalian ingin mencoba nih, misalkan 131 log 1, itu hasilnya adalah 0. Sifat yang berikutnya. Di sini kita memiliki log 10. Ya, log 10 sama dengan berapa? Log 10 itu sama dengan 1. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, loh kok di basisnya atau bilangan pokoknya tidak ada bilangan gitu ya, tidak terlihat bilangan sama sekali, tapi hasilnya bisa dapat 1. Nah, perlu kalian ketahui jika kalian menemukan bentuk seperti ini ya, di mana di sini tidak terlihat basis atau bilangan pokok, ini sebetulnya ada bilangan pokoknya, namun tidak ditulis ya. Bilangan pokoknya yaitu adalah 10. Maka ketika ada 10 log 10, itu kan artinya 10 pangkat berapa yang hasilnya 10, yaitu adalah 1. Namun di sini ada kekhususan untuk basis yang bernilai 10, itu bilangannya tidak perlu ditulis. Jadi langsung saja log 10 sama dengan 1. Atau contoh lainnya, misalkan jika ada log 100, maka 10 pangkat berapa yang hasilnya 100? 10 pangkat 2. Lagi, misalkan ada log 1000. Berarti 10 pangkat berapa yang hasilnya 1000? Betul, yaitu adalah 3. Ya. Nah, atau simpelnya kalian lihat aja, kalau misalkan di sini nolnya 1, berarti hasilnya 1. Di sini nolnya 2, oh hasilnya berarti 2. Kalau nolnya 3, berarti hasilnya 3. Tapi ini khusus ya untuk bentuk yang seperti ini, di mana basisnya itu bernilai 10. Sifat nomor 9. Nih, ketika ada A log B, itu ternyata dapat diubah menjadi 1/B log A. Jadi dibalik ya, berkebalikan. Atau dapat juga diubah menjadi log B per log A, di mana basisnya itu bisa kalian ubah dengan bilangan berapapun, tapi harus disamakan ya. Kalau misalkan ini P, maka ini pun harus P, di mana ingat P itu haruslah lebih dari 0 dan P tidak boleh sama dengan 1, karena ini adalah basis ya. Basis itu harus lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Contohnya misalkan 2 log 3. Nah, 2 log 3 ini dapat kalian ubah ya. Ini bisa dibalik menjadi 3 log 2 ya, tapi menggunakan 1/3 log 2, atau bisa juga diubah menjadi log 3 per log 2, di mana basisnya itu boleh kalian ubah sesuai dengan permintaan soal ya, sesuai dengan apa yang kalian butuhkan untuk menjawab soal yang ditanyakan. Nah, si basisnya itu misalkan kita ubah aja atau kita ganti dengan berapa ya kira-kira? Dengan 2 misalkan ya. Maka yang bawah pun harus diganti dengan 2. Nah, ini kalau masih bisa disederhanakan, silahkan kalian sederhanakan ya. Ini ternyata bisa disederhanakan. Kalau 2 log 3 kan 2 pangkat berapa yang hasilnya 3, itu kesulitan ya kalau kita mencari langsung. Jadi kita tulis dulu aja 2 log 3. Nah, kalau 2 log 2, ini kita ingat tadi sifat yang ke-6.
Ya, jika basis dan bilangan pokok jika basis dan numerusnya sama, maka hasilnya adalah 1. Jadi ini 2 log 3 per 1. 1 tidak perlu ditulis, jadi jawabannya 2 log 3. Baik teman-teman, bagaimana, masih pada semangat? Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu sifat yang ke-10. Di sifat yang ke-10 ini, kita memiliki bentuk A log B dikalikan dengan B log C. Nah, bagaimana cara menghasilkan bentuk seperti ini? Caranya adalah kalian cukup mencoret ya bilangan yang sama pada numerus dan basis di logaritma yang berbeda. Contoh kayak gini. Di sini kan ada A log B ya, di mana di sini itu adalah basisnya A dan numerusnya B. Di pengalinya atau di logaritma yang berikutnya, ini memiliki basis B dan numerus C ya, di mana di sini bilangan numerus pada logaritma A log B itu sama bilangannya dengan basis pada B log C ya, di mana sama-sama bilangannya B. Maka si bilangan ini dapat kita coret sehingga hasilnya menjadi A log C. Nah, seperti ini. Contohnya misalkan kita memiliki soal seperti ini. 2 log 3 kali 3 log 4 misalkan ya. Kali 4 log 5 kali lagi berapa? Boleh 5 log 6 gitu misalkan ya. Wah, soalnya ternyata panjang sekali ya, tapi teman-teman tidak perlu khawatir karena pengerjaan ini sangat simpel sekali ya. Nah, caranya adalah seperti ini teman-teman. Kalian cukup perhatikan atau cari bilangan yang sama ya. Tapi syaratnya si dua bilangan itu haruslah yang satunya itu adalah numerus dan satunya itu basis. Ya, seperti halnya ini kita akan mencari di sini ada bilangan yang sama ya. Pertama ini di mana di sini satu numerus, satunya basis. Nah, ini dapat kita coret. Berikutnya kita cari lagi. Oh, di sini ada angka yang sama juga 4, tapi apakah yang satu numerus atau basis? Ya, ternyata betul ya, ini adalah numerus, ini basis. Ini juga sama. Oke, tinggal kita coret-coret aja seperti ini. Nah, di sini biasanya saya memberi nama dengan aturan berantai. Kenapa seperti itu? Karena bisa kalian lihat di sini ya, bentuknya itu seperti rantai, sambung menyambung gitu. Dan hasilnya adalah 2 log 6. Ya, kenapa bisa saya simpulkan seperti itu? Karena di sini angka 2-nya itu tidak ada bilangan yang samanya ya, atau maksudnya tidak ada pasangan dengan numerus dan 6-nya pun tidak ada. Untuk itu hasil akhirnya adalah basis dan numerus yang tersisa, yaitu 2 log 6. Paham ya sampai sini? Kalau sudah paham, sekarang kita akan lanjutkan ke sifat yang ke-11 gitu ya. Nah, di sifat yang ke-11 ada bentuk seperti ini. A pangkat A log B. Wah, ini berbeda ya dari sebelum-sebelumnya, di mana di sini justru logaritma itu sebagai pangkat atau sebagai eksponennya. Nah, jawabannya simpel sekali ini ya, yaitu jawabannya adalah B. Nah, di sini kalian tinggal perhatikan saja, jika di sini bilangan pokoknya itu adalah A ya, dan di sini juga ada A sebagai basis di logaritma, maka jawabannya itu adalah tinggal si numerusnya ini. Ya, sebagai contoh seperti ini. Kalau misalkan kita punya 3 misalkan ya, pangkat 3 log 7. Nah, ini jawabannya simpel sekali, yaitu berapa? Jawabannya adalah 7 gitu ya. Jadi si 3-nya tinggal diabaikan saja, hasilnya adalah si numerus ini. Sekarang kita bahas sifat yang ke-12.
Misalkan ada bentuk A pangkat N kali A log B. Wah, di sini nambah lagi nih. Kalau tadi hanya pangkat A log B, sekarang justru ada pengaliknya, yaitu N ya. Hasilnya berapa? Hasilnya itu adalah B pangkat N. Sebetulnya teman-teman, sifat yang ke-12 ini itu merupakan pengembangan dari sifat yang ke-11 ya, jadi masih ada hubungannya. Nah, penjelasannya seperti ini. Kalian perhatikan pangkat ini. Di sini ada N kali A log B gitu kan ya. Nah, N kali A log B ini bisa kita jabarkan seperti ini. Kita buat catatan aja ya di sini. Ketika ada bentuk N kali A log B, ada yang perlu kalian ingat kembali, yaitu sifat logaritma yang ketiga ya, di mana ada sifat pangkal. Ketika kalian menemukan bentuk pangkat, maka si pangkat itu dibuat menjadi pengali ya. Silahkan tadi kalian lihat dulu sifat yang ketiga. Nah, di sini bentuknya itu justru kali, ada bentuk kali. Maka kalau ada bentuk kali ya, tinggal kita buat pangkat ya. Jadi si pengali ini kita buat sebagai pangkat, yaitu A log B pangkat N. Sehingga kalau kita tulis kembali ini sifat yang ke-12 itu menjadi seperti ini. A pangkat N kali A log B itu kan sama aja dengan A log B pangkat N. Kita tulis di sini. A log B pangkat N. Nah, dari sini ini yang tadi saya maksud bahwa sifat ke-12 itu merupakan pengembangan dari sifat yang ke-11 gitu ya. Lihat kalian bentuknya. Di sini ada bilangan pokok A ya di bentuk yang ke-11, kemudian di sini ada basisnya juga A. Dan di yang bentuk ke-12 pun ini sama. Bilangan pokoknya A, basisnya pun adalah A. Maka hasilnya itu adalah sama dengan, tinggal si numerusnya kita tulis, yaitu B pangkat N. Sehingga dari sifat yang ke-12 ini, ketika ada A pangkat N kali A log B, itu hasilnya adalah B pangkat N. Sebagai contohnya, kita tulis contohnya di sini ya. Contohnya seperti ini. Boleh kalian mengajukan berapa? Oke, 5 katanya. Ada yang bilang 5. 5 pangkat 2 kali berapa? 5 log 3 gitu ya. Sehingga ini jawabannya adalah kita tinggal abaikan saja bilangan yang sama ya. Jawabannya menjadi si 3 pangkat 2 ya, karena si pengali ini nanti diubah menjadi bentuk pangkat sehingga hasilnya 3 pangkat 2 berapa? 9. Ya, sekarang kita akan masuk ke sifat yang terakhir ya. Setelah perjalanan panjang kita membahas sifat logaritma, akhirnya kita masuk ke sifat yang terakhir, yaitu sifat yang ke-13. Ya, di mana bentuknya seperti ini. A log B per C gitu ya. Itu dapat kalian ubah menjadi negatif A log C per B ya. Jadi kalian perhatikan di sini, jika kalian menemukan numerus dan numerusnya itu bentuk pecahan, kalau kalian ingin membalikkan bilangan numerus ini ya menjadi bentuk C per B, maka kalian harus mengubah tandanya menjadi tanda yang negatif. Contohnya di sini aja ya. Contoh, misalkan ada 2 log 3 per 5 gitu ya. Nah, ini tinggal kalian ubah aja. Kalau ingin membalikkan 3 sama 5, tinggal kasih negatif aja. Negatif 2 log 5 per 3. Ya, itulah teman-teman pembahasan tentang konsep dasar dan sifat-sifat logaritma.
Saya titip kepada teman-teman semuanya untuk selalu banyak berlatih ya, karena khususnya pada mata pelajaran matematika, ketika kalian menemukan rumus seperti halnya sifat-sifat logaritma yang telah kita bahas tadi, yang lumayan banyak ternyata ya. Nah, itu tidak hanya cukup dihafal saja, karena biasanya rumus yang hanya dihafal saja itu memang mudah diingat, tapi akan cepat juga lupanya. Beda halnya kalau kalian memahami ya rumus itu bagaimana, didapatkannya dari mana, kemudian bagaimana cara mengaplikasikan ke soal, apalagi kalau misalkan kalian sering berlatih gitu ya, banyak menemukan soal-soal dengan variasi baru, itu kalian akan lebih mengerti lagi ya, kapan kalian dapat menggunakan rumus tersebut dan pada soal seperti apa rumus tersebut dapat diterapkan. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa di video pembahasan soal tentang logaritma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.